Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas mengenai taktik yang value yang ketiga value yang kedua karena nanti yang terakhir di value yang terakhir yang ke-9 dari 9 elemen marketing inti ya. Yaitu yang 8 adalah service. Nah, bagaimana kemudian service ini kita lihat konsepnya terlebih dahulu ya. Dari beberapa pakar ya, ini memberikan pendapatnya mengenai konsep service ini. Tentu saja pandangan-pandangan mereka itu menjadikan wacana kita, pengetahuan kita berkaitan dengan ini bisa menjadi lebih fleksibel, tetapi juga tidak salah ya. Artinya fokus ini apakah kemudian misalnya sampai service ini hanya merupakan salah satu alat yang kecil atau ini menjadi satu konsep yang justru memang harus diperhatikan ya. Tidak kalah penting dari konsep-konsep yang lain. Beberapa pakar saya ambil untuk melengkapi pemahaman kita berkaitan dengan konsep service ini. Yang pertama adalah Hermawan Kartajaya, yang ini kemarin disepakati dengan tim dari lab pemasaran ini menjadi referensi yang terbanyak memang ya, karena kemarin kita mengungkap 9 elemen ini memang dari salah satunya adalah dari Hermawan Kartajaya. Hermawan Kartajaya menyampaikan bahwa service ini adalah suatu paradigma dari semua aktivitas dalam satu perusahaan ya. Apakah kemudian menghasilkan produk atau jasa ya, dimana kemudian untuk selalu memberikan best value, nilai yang terbaik pada pelanggannya. Nah, ini berarti inti bahwa service ini menjadi bagian dari value yang malah terbaik, best value ya. Karena kita tidak hanya menghasilkan produk, menetapkan harga, kemudian mendistribusikan, melakukan komunikasi ya. Tetapi di dalam prakteknya saat kemudian harus bertemu dengan orang, saat kemudian berkomunikasi dengan pelanggan, itu seolah-olah ada batas antara produk, antara perusahaan, antara organisasi, tim, bagian dari perusahaan dengan konsumen. Padahal sekarang ini konsumen ya, mereka menjadi penentu ya. Konsumen dari waktu-waktu menjadi penentu dan mereka kemudian juga lebih kritis sekarang. Dia bisa merasakan, bisa membandingkan satu perusahaan lain, layanan-layanan yang diberikan oleh satu perusahaan yang lain. Ini menjadi perbandingan mereka untuk pengambilan keputusan memilih produk yang akan mereka beli. Ya. Lovelock dan Woods tahun 2004 ya. Dia mengatakan bahwa service ini meskipun kemudian beberapa referensi ini hanya menjadi bagian ya, masukkan komponen tangible, bukti fisik ya. Komponen ini bersama-sama dengan faktor yang lain ini menjadi kombinasi yang dominan dalam rangkaian penciptaan value ya. Tapi ini dikhususkan untuk jasa. Nah, nanti kita lihat ada beberapa dimensi yang sudah dikenal. Ada yang menyebut Tera, ada yang menyebut kualitas layanan dari Parasuraman gitu. Karena memang orang yang menyampaikan itu adalah Parasuraman, jadi dia menyampaikan dari 5. Namun perkembangannya ada yang sampai 7 dan 9. Cuma dalam perkembangannya ternyata seperti hanya marketing mix ya. 4 kemudian berkembang 7, berkembang ke 9 ya. Tapi karena dia hanya merupakan alat bukan strategi ya. Hanya merupakan alat, maka itu tidak dikuatkan yang lain-lain. Jadi karena namanya alat itu kan bisa dipakai bisa tidak begitu ya. Nah, yang lebih fleksibel
marketing mix itu hanya 4 ini. Tapi ini bukan kemudian suatu hal yang baku, enggak ya. Sekali lagi bahwa pemasaran sebagai bagian dari bisnis itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kevi ya, dia mengatakan bahwa suatu aktivitas atau manfaat yang tidak memiliki wujud dan dapat diserahkan kepada orang lain yang saat ini adalah sebagai customer, namun tidak bersifat kepemilikan. Ini menjadi konsep service. Jadi semua aktivitas ya atau kemanfaatan yang dapat diserahkan kepada customer, namun tidak terjadi kepemilikan. Nah, yang terakhir ini termasuk base value tadi ya, mungkin akan berkembang tidak hanya service yang dilakukan pada saat awal atau terjadinya proses transaksi dengan konsumen, tetapi juga lebih dari itu. Jadi ada pelayanan-pelayanan yang diberikan justru di pasca penjualan. Ya. Nah, kemudian itu mengenai konsepnya ya. Kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan di dalam kegiatan service ini? Ada 3 tingkat, ya, excellent, kemudian experience, transformational service. Ya. Konsep yang pertama, tingkatan yang pertama ini memang banyak mengacu pada standar TERA yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau di beberapa referensi memang urutannya bukan TERA, tapi ini suatu singkatan yang memudahkan, ya, memudahkan supaya ingat TERA ya, TERA. Tangible, empathy, reliability, responsive, dan assurance ya, assurance. Nanti kita lihat di konsep ini apa sih yang menjadi dasar ya. Jadi kalau ini menjadi dasar dalam penanganan servis ya. Kalau memang kemudian TERA ini jadikan standar, tentu saja apakah nanti kemudian sudah bisa membedakan dengan yang lain, tidak. Kalau sama-sama ya maka kemudian berarti masih di dalam tahapan excellent ini. Ya, tentu saja harapannya adalah ada suatu pembeda, ada suatu diferensiasi, ada suatu kelebihan yang orang lain itu akan selalu mengingatnya atau minimal sudah pernah merasakan ya, dan itu bisa dirasakan dan itu menjadi tingkatan servis yang menjadi keunggulan ya, tahap yang kedua nanti. Ya. Kita lihat sebelum sampai yang kedua yang dimensi ke atas layanan TERA nih ya. Ada tangible, kemudian empati, kemudian kehandalan, reliability, daya tanggap, dan jaminan atau assurance. Jadi kenapa ini kemudian sebagai dasar? Kita lihat misalnya bahwa seringkali konsumen itu sekarang melihatnya adalah dari bentuk fisiknya. Ya, kalau Anda mau ke kampus ya, kemudian atau ke kantor apa ya, atau asuransi kah, kantor yang misalnya pelayanannya bisa bersifat jangka panjang ya, kantor asuransi lah yang misalnya asuransi atau rumah sakit ya. Begitu Anda datang ke sana, tempatnya kumuh, tempatnya tidak ya kondusif lah gitu ya. Orang kan jadi ragu ya, Maka hal yang pertama yang memang kemudian menjadi standar layanan yang utama adalah berkaitan dengan bukti fisik, tangible. Penampilannya kayak apa sih penampilan? Nah, penampilan ini yang pertama mungkin bisa dari penampilan fisik kantor ya. Kemudian juga tentu saja setelah masuk ke dalam mungkin staff bagian front office kah, kemudian bagian termasuk bagian-bagian yang mungkin memang lebih banyak temu muka dengan customer ya. Nah, ini menjadi begini, satu contoh di hotel lah ya. Seringkali kita nggak bisa melihat aktivitas di belakang hotel ya, karena begitu masuk di front office kemudian masuk ke kamar-kamar gitu, letaknya di bagian mana ya? Karena di bagian belakang ya memang jangan sampai terlihat gitu ya.
Tetapi yang di depan ya misalnya doorman, kemudian bellboy dan sebagainya ya. Itu penampilan mereka memang ya, termasuk front office itu ya. Mereka di samping ramah, kemudian juga pakaian menjadi salah satu standar ya. Termasuk mungkin yang mahasiswa bisa cermati ya. Ada enggak karyawan hotel terutama di bagian front office termasuk doorman ya. Ya, yang dia berkumis ya. Coba atau bagian tidak harus yang waiters ya. Ya. Yang bagian doorman aja. Pernah nggak Anda melihat ya bagian itu karyawan hotel doorman yang berkumis? Loh, ini kelihatannya sepele ya, tapi memang itu menjadi salah satu standar yang ditetapkan di hotel ya. Apalagi di bagian makanan ya, restorasi ya. Restoran itu kalau kemudian karyawannya berkumis ya. Ini misalnya kemudian saat waitersnya itu mau melayani memberikan makanan, dia kan ini di balik layar dia biasanya ada proses nyicipi ya. Setelah masak menyicipi ini enak enggak gitu. Nah, saat nyicipi kemudian ada nasi yang nempel di kumis ya. Saat menyuguhkan nasinya kelihatan ini. Nah, ya ini memang kemudian ya kalau tidak percaya Anda boleh silakan tanya satu saat melalui penelitian ya, tanya enggak memang itu menjadi bagian standar kerja ya karyawan hotel apakah tidak boleh berkumis. Nah kemudian yang kedua sebenarnya belum sampai ke empati ya. Nah ini memang urutan teranya, tapi kalau saya ke kehandalan dulu. Jadi kehandalan tentu saja ini berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas sesuai dengan aktivitasnya. Kalau front office itu ya berarti dia menangani tamu, menyampaikan kamar sebagainya, ngecek kamar, kemudian menyiapkan kalau mau pembayaran bill dan sebagainya. Itu cepat ya, tepat waktu, pokoknya sesuai dengan yang diinginkan, handal gitu ya. Handal. Ya. Lalu yang daya tanggap, responsif itu satu sikap yang mampu memberikan pelayanan bahwa melayani dengan ramah ya. Kemudian kalau ada masalah apa ya, bahkan kemudian misalnya tamunya ya, butuh apa ya, pokoknya sudah dari awal dari pintu depan sampai pintu tengah, pintu sebagainya itu sudah masing-masing sudah melakukan tugasnya ya. Ada respons. Nah, yang keempat yang di sini nomor 2 adalah empati. Empati apa sih berkaitan kalau membedakan dengan daya tanggap? Empati kalau dibedakan dengan tanggap ini jadi daya empati itu adalah daya tanggap tapi di atasnya begini. Contohnya begini. Kita ramah gitu ya, ramah atau kita ada kecelakaan, kemudian semuanya nonton kan. Responnya cepat menonton kecelakaan. Tetapi apakah kemudian orang per orang yang datang menonton kecelakaan itu melakukan tindakan misalnya menolong si korban, meminggirkan ya, kemudian menyetop kendaraan yang lalu lalang sebagainya. Nah, orang-orang yang tindakannya melebihi respon standar ya, melebihi respon standar itu adalah dia melakukan kegiatan yang mengarah ke empati. Jadi perhatian yang lebih. Jadi kalau ada masalah-masalah termasuk di sini mungkin bisa secara perorangan atau bisa kemudian secara kelembagaan. Katakanlah misalnya menyediakan layanan untuk komunikasi ya, media komunikasi, saran dan sebagainya ya, itu bisa masuk di dalam empati. Lalu terakhir dari itu semuanya, tapi ini masih merupakan dasar ya, yaitu apakah semua yang dilakukan itu dari 1 sampai dengan 4 mampu memberikan assurance, jaminan bahwa
layanan ini memang tidak berhenti hanya sampai transaksi berjalan atau bahkan di tengah-tengah gitu, tapi sampai setelah itu dia rasakan terus menerus. Ini ada jaminan, assurance ya. Pakaian yang rapi, kemudian ini kan di samping sebagai bukti fisik ya, tapi juga mampu memberikan jaminan. Mestinya kalau rumah sakit tidak kotor ya, mesti kan penjagaan kesehatan juga bagus. Kalau kantor asuransi itu kantornya pindah-pindah ya, kalau tidak pindah-pindah maka ini berarti bisa bahwa kita akan menanamkan investasi di asuransi itu ya bisa bertahun-tahun, pokoknya tidak akan hilang. Nah, karena kan kalau sekian waktu yang lalu ya, ini asuransi ini menjadi satu jasa yang cukup riskan ya. Kepercayaan masyarakat ya, kalau sekarang mungkin sudah mulai agak pulih, tapi tidak 100% bisa memulihkan persepsi dari konsumen. Ya, itu berkaitan dengan yang dasar ya. Lalu yang tingkatan servis yang berikutnya adalah experience ya. Kalau bisa kali ini harus di atas dari excellent ya, harus ada sesuatu yang benar-benar berbeda, benar-benar unik dan mampu menyentuh konsumen. Lalu yang transformasional ya, ini yang bisa memberikan penanganan solusi secara total semua masalah-masalah yang dihadapi pelanggan, termasuk servis yang dilakukan setelah era pasca pembelian. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat mengenai after service yang tadi kita masuk di dalam tahap yang ketiga. Ya. After service ini beberapa pakar mengatakan bahwa ini merupakan suatu layanan yang memang harus disediakan oleh pihak produsen ya pasca mereka melakukan pembelian atau menggunakan produk. Ya. Semuanya dari Kotter juga demikian, pasca, Handel dan Thomas juga demikian. Ya. Jadi intinya memang ini pelayanan tadi yang kalau bisa ya, kalau dasar tadi ya, dasar itu adalah hanya experience tadi ya. Hanya yang dasar. Excellent itu hanya dasar ternyata. Ya. Tapi lebih dari itu adalah sampai ke pasca pembelian, after service. Nah, sekarang di dalam layanan after sales service ini yang sekaligus juga menjadi jaminan tadi ya, jaminan assurance bahwa memang benar-benar perusahaan itu bertanggung jawab sampai ke akhirnya. Kalau yang paling dasar mungkin hanya semacam pengemasan barang ya, pengemasan barang. Ya, tapi yang lebih dari itu atau kupon juga hanya mungkin lebih banyak menguntungkan produsen ya. Sepertinya menguntungkan produsen. Kalau konsumen itu ya kadang-kadang juga voucher itu enggak, karena harus dibelikan kan. Voucher itu kan tidak boleh ditukar dengan uang. Apalagi kupon undian ya. Itu juga spekulasinya sangat tinggi begitu ya. Tapi yang lebih dari itu adalah member biasanya atau ya kartu member di mana ada kelebihan entah itu menjadi saldo, kemudian juga ada keuntungan yang bisa digunakan sekian waktu pembelian mendapatkan entah door prize, entah tawaran-tawaran menarik yang lainnya. Ya. Nah, harapannya adalah bahwa kegiatan after sales service ini yang sudah di tingkat yang ketiga itu ya mampu meningkatkan penjualan, mampu meningkatkan loyalitas, dan karena tahapannya sampai di yang terakhir ya itu harapannya juga ada masukan dari konsumen yang bisa menjadi input di dalam perbaikan produk ke depan. Nah, kita tahu bahwa produk itu kan ada produk laten, ada produk yang kalau kita lihat di konsep marketing sosialnya itu harus dari waktu ke waktu memperhatikan kebutuhan, tidak hanya kebutuhan saat ini tapi kebutuhan sekian waktu ke depan, kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen itu apa ya. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi lab pemasaran yang
8, artinya bukan pertemuan ke-8 tetapi di bagian dari elemen inti marketing yang ke-8. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.